Dan pernyataan saya sebagai Ketua LSM Hajar Indonesia, Hukum Jamin Rakyat. Saya meminta mantan Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio untuk tidak secara frontal mengkritik, mengancam atau mempermalukan Ketua Umum GRIP Pak Hercules. Karena kita harus memaklumi suara lantang daripada Pak Hercules yang ingin hukum konstitusi ditegakkan di negeri ini. Bukan membela oknum pribadi, tapi jabatan, lembaga kepresidenan, apalagi terutama dengan gerakan untuk pemaksulan terhadap wakil presiden. Itu adalah isu yang tentu ada pro dan kontra. Ya, pro dan kontra. Jadi tolong dihargai. Bukan membela Pak Hercules. Apabila Pak Hercules salah menyebutkan Bapak Jenderal Purnawirawan Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso sudah berbau tanah, itu bukan makna denotasi, tapi konotasi. Bahwa manusia itu berasal dari tanah, kembali dari tanah. Bahwa Pak Sutioso udah senior sekali, sudah sepuh, tolong lebih wise dan lebih bijaksana lagi lah kira-kira. Tapi itu kan hak dari demokrasi dan hak berbicara, menyampaikan pendapat dari Pak Sutioso, dan begitu pula hak menyampaikan pendapat ataupun bersuara dari Pak Hercules. Bagi saya, walaupun bapak-bapak ini sudah pensiun, tapi tolonglah bapak-bapak berperilaku sebagai warga sipil yang tidak menakut-nakuti atau mengancam-ngancam daripada warga sipil lainnya. Karena biar bagaimanapun kalau sudah TNI marah, pasti rakyat takut. Pasti tidak nyaman. Kalau sudah negeri ini main gertak-gertak, main ancam-ancam seperti itu, maka negeri ini akan menjadi negeri yang tidak enak, tidak elok. Ya. Kalau misalnya main ancam, main takut-takutan. Alhamdulillah, TNI aktifnya nggak ada yang segalak itu. Harusnya nggak usah terlalu ditanggapi, itu wacana-wacana biasa saja. Bayangkan Pak, ayah dari wakil presiden saat ini Pak Jokowi, dan waktu beliau menjabat pun dihina-hina, dipermalukan, difitnah. Beliau tetap sabar, walaupun beliau adalah Panglima TNI, Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Ya, harus diambil contoh gitu. Sedangkan bapak-bapak ini pernah jadi bawahan daripada Pak Jokowi. Dan dalam keadaan tertentu jika presiden keluar negeri, yang menjalankan fungsi tugas presiden adalah wakil presiden. Tolonglah dihargai, dihormati hasil konstitusi itu. Kami menaruh hormat terhadap institusi kepolisian ataupun TNI yang selama ini telah diberi peran penting kemakmuran dan kesejahteraan oleh bangsa Indonesia. Baik terkait daripada kesejahteraan gaji maupun pengadaan alat-alat perlengkapan alutsista.
yang sangat modern dan dengan anggaran yang sangat luar biasa besar. Jadi walaupun tanpa ada wakil rakyat TNI aktif untuk pasif tidak melakukan pemilih dan netral, tapi tujuan kesejahteraan yang tercapai diutamakan oleh bangsa dan negara ini. Jadi tidak perlu lagi membuat satu kelompok yang seolah-olah menyuarakan, iya kalau menyuarakan untuk demokrasi, tapi ini menyuarakan untuk menganulir hasil demokrasi. Saya mau berdebat dengan mantan Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio. Dari sisi apa dia memandang dan bertindak melakukan atau mewakili seluruh tentara untuk berdebat atau mengumpat daripada Hercules. Tidak ada manfaatnya. Biar bagaimanapun, Pak Hercules itu adalah orang atau tokoh yang dari dulu berjuang bersama dan sangat loyal terhadap Pak Presiden Prabowo. Bahkan harusnya saat ini ketika Pak Jokowi dihujat karena dulu pernah ribut dengan Pak Prabowo, harusnya dia balas kepada Pak Jokowi. Tapi ternyata Pak Hercules membela keluarga wakilnya Pak Prabowo, membela wakil presiden saat ini yang ada gitu, membela konstitusi. Jadi harus kita pandang sikap negarawan, sikap baik daripada Pak Hercules. Jangan kita kecilkan. Jangan mentang-mentang Pak Hercules ini mantan preman, terus kalian ejek-ejek mulu gitu. Lihat sisi baiknya. Ribuan anak yatim disantunin. Kita buka puasa bersama. Organisasinya jumlahnya makin membesar gitu. Tolong jangan dikecilkan. Ya. Nah, silakan. Saya tidak melarang TNI tidak aktif untuk melakukan manuver-manuver yang mungkin agak bertentangan dan berlawan dengan konstitusi. Tidak dilarang. Tapi jangan juga kalian melarang atau marah-marah terhadap orang yang menolak sikap kalian gitu. Udah nggak zaman lagi main nakut-nakutin, main ngancam-ngancam atau itu. Ya. Karena tidak ada satu tugas khusus dari orang yang pernah berkuasa kemudian mewakili untuk keseluruhan TNI aktif maupun tidak aktif untuk melawan Pak Hercules. Jadi tolong mudah-mudahan para senior, para pensiunan mendengar sikap daripada Ketua Umum LSM Hajar dan pembela kaum lemah. Gitu. Saya tahu persis, seiring perjalanan Pak Hercules membela Pak Prabowo, tidak pernah berubah. Sedangkan jenderal-jenderal yang lawan Hercules sekarang adalah jenderal yang berseberangan dengan Pak Prabowo pada pemilu 2024. Jadi yang mau dimarahin yang mana gitu. Jangan-jangan bapak-bapak ini marah gara-gara masih terbawa dendam luka lama akibat kompetisi yang kalah sehingga terbawa dan mengatasnamakan para pensiunan gitu. Nah, di situ harus dipisahkan. Ya, tolong lebih bijak lagi gitu. Dilewatkan aja, di skip aja. Sehingga jangan lagi pensiunan lawan Bang Hercules. Kasihan Bang Hercules. Itu kalian permalukan orang seperti itu. Padahal dia tidak ingin wakil presiden dipermalukan. Sekarang udah kalian mau permalukan wakil presiden, kalian permalukan lagi Bang Hercules. Besok kalian permalukan saya lagi. Apa manfaatnya?
Apakah negara ini menjadi negara atau bangsa yang saling mempermalukan karena negara kita memiliki media ruang yang sama atau besar untuk memberi kesempatan berbicara? Tapi kalau hanya untuk menyerang Hercules atau menyerang orang-orang yang membela wakil presiden dan membela Pak Prabowo, buat apa gitu? Dan saya yakin apa yang saya sampaikan ini akan sama dan disetujui oleh Pak Presiden. Kenapa? Karena Presiden adalah paket produk demokrasi yang konstitusional. Dan kita kasih kesempatan, kita hormati agar bangsa kita menjadi besar dan hebat. Ya. Dan para pensiunan yang sudah menikmati pengabdian selama ini dan sekarang harusnya beristirahat, bukan bau tanah ya, harusnya beristirahat. Tolonglah untuk tidak meniru-niru atau membawa contoh negara-negara di luar ini untuk melakukan sesuatu yang akan melukai dan membuat pertentangan di antara kita. 5 tahun tidak lama. Kasih kesempatan. Biar bagaimanapun figur muda Gibran saat ini, dia akan tetap diikuti dan dikawal atau diawasi juga oleh orang tua yang menjadi presiden 10 tahun Indonesia masa lalu. Tentu tidak ingin melihat anaknya gagal dan mempermalukan nama baik keluarga maupun dan dengan pengalaman-pengalaman itu. Bisa jadi 110% ilmu pengalaman yang dimiliki oleh Pak Jokowi bisa disumbangsi langsung dari bapak ke anak untuk membantu Indonesia saat ini. Ya, saya membela kepentingan yang lebih besar dan lebih baik lagi. Bukan masalah ketersinggungan. Sekali lagi, kalau Bang Hercules mengatakan udah bau tanah, itu bukan menghina busuk. Tapi manusia ini adalah berasal dari tanah, kembali pada tanah. Kecuali kalau dia bilang bau korupsi, bau apa. Kalau masih bau tanah, kalau tanah orang baik pasti wangi. Tapi kalau tanah orang tidak baik, pasti bau. Tergantung amal dan ibadah. Apa yang dia tanam, itu yang akan dia petik. Pak Sutioso adalah orang yang berpengalaman. Saya kenal baik dengan beliau. Saya yakin beliau nggak akan marah. Dan itulah namanya demokrasi. Itulah namanya pendapat. Ya. Sudah nggak zamannya lagi ngamuk-ngamuk sendiri marah-marahin orang. Karena mungkin iya ada yang dukung. Belum tentu juga, mungkin ada juga yang tidak suka. Nah gitu. Karena yang namanya berantem, yang namanya adu kuat, adu berani, adu emosi, tidak ada bagusnya. Harusnya adu ide gagasan. Adu ide pandangan. Sudut pandang filsafatnya gimana? Sudut pandang sosialnya bagaimana? Sudut pandang konstitusinya bagaimana? Nah, jadi saya yakin Bang Hercules akan tetap terus menyuarakan